Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga saat hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Walaupun kita berada di dalam keadaan yang seperti ini, kita tidak dapat berkumpul bersama di tempat ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada saat ini. Ada amin, saudara? Amin. Haleluya. Dan sebelum kita memulakan acara kebaktian kita, mari kita berdoa dan saya menjemput Penuntut Jobli untuk berdoa bagi doa pembukaan. Terima kasih ya Tuhan karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat dipertemukan walaupun di dalam kebaktian online, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah setiap kami ya Tuhan yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang memegang seluruh kehidupan kami. Dan biarlah lewat daripada puji sembah ini ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, iman percaya kami dikuatkan, dan terlebih ya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami dasari ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sikau Penuntut Jobli. Mari kita terus masuk di dalam ruangan puji sembah. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas anugerah yang Dia beri buat kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu ini, Terima Kasih Tuhan. Terima
pujian kita, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Sebab awasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kau mengenal hatiku. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
Bapa kami yang di surga, yang terlalu sanggup mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah lari dan keluar daripada hidup kami, tetapi senantiasa ada dalam hidup kami. Ini buktinya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan ini buktinya bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Bapa di surga, sedikit waktu kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon kuasa daripada Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati kami, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pilihan dalam hidup kami, yang memberi yang terbaik dalam hidup kami dan menyusun segala kehidupan kami. Kiranya kuasa Tuhan akan menguasai bibir kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kami waktu kami masih hidup, dan setelah kami dipanggil Engkau Tuhan balik bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan salam yang saya hormati kepada saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya waktu sekali lagi untuk bersama-sama pada pagi hari yang indah ini, karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan yang musim-musim begini, kita masih lagi dihantui beberapa perkara yang boleh dikatakan membimbangkan keselamatan kita. Seperti mana yang kita ketahui sejak awal tahun lepas, yaitu masalah Corona. Jadi menurut pandangan saya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Corona ini, tahun Covid Corona ini merupakan satu teguran yang mungkin terakhir Tuhan lakukan dalam dunia ini, dikhususkan untuk kita yang masih hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, masalah Covid Corona ini merupakan satu keuntungan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan kalau mereka sadar hal ini. Karena menurut pandangan saya, perkara ini adalah sesuatu teguran yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang belum bertobat supaya bertobat. Karena menurut firman Tuhan bahwa di masa-masa yang keadaan begini adalah merupakan satu hal yang sudah Tuhan jadikan bahwa ini merupakan akhir zaman. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita tekun sampai akhir hidup kita. Marilah kita terus bertekun kepada firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, takut kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita terus berdoa kepada saudara kita, keluarga kita yang belum ataupun masih belum bertobat, supaya kesempatan yang dalam kesamasan ini mereka dapat pergunakan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Jadi ini satu hal yang sangat saya pikirkan pada ketika ini, apabila dalam keadaan yang seperti ini, Covid Corona ini masih lagi berterusan terjadi di muka bumi ini. Dan sudah hampir 1 tahun kita berada dalam suasana ini, masih belum ada jawaban yang tepat bagaimana mengatasi penyakit ini. Dan bagi pendapat saya, setiap hari kita senantiasa dibayangi dengan
kematian ataupun maut. Menurut pandangan saya bahwa dunia ini tidak selamat lagi untuk kita. Tapi apapun, kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, ini tidak menjadi sesuatu kebimbangan bagi kita karena kita ada pengharapan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 20 ayat 28. Masih lagi kita di dalam tema bulan ini, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah keistimewaan firman Tuhan yang terdapat dalam bagian ini? Menurut kamu, apakah keistimewaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius ini? Mari kita baca. Ajarlah, sila. Matius 28 ayat 20, sila. Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatlah, aku senantiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, apabila kita pikir dan merasa bahwa Tuhan itu menyertai kita, apakah itu hanya berakhir dalam pembacaan, dalam pengertian kita setakat kita membaca? Kalau kita bongkarkan banyak rahasia firman Tuhan, banyak rahasia Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam ayat ini. Kalau kita baca dengan sekadar begitu saja, hanya yang kita tahu dan rasa dan itu bahwa Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita. Tetapi apakah peranan Tuhan yang sebenarnya apabila kita bersama dengan Dia, apabila Dia menyertai kita, dan apabila kalau Dia menyertai kita, kalau kita berjalan dengan Tuhan, Dia pun berjalan bersama dengan kita ataupun bersama-sama dengan kita. Dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini mempunyai rahasia yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Bukan saja Dia sekadar bersama-sama menyertai kita, tapi ada banyak perkara yang Dia harus lakukan apabila Dia bersama-sama dengan kita. Antara lainnya, Dia memberi perlindungan, Dia memberi keselamatan, memimpin dan mengatur segala hidup kita. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang kita peroleh bila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita berjalan dengan Tuhan, ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi banyak syarat mungkin, yaitu harus kita mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah arahkan di dalam Alkitab ini. Karena saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita sebagai manusia biasa ini terlalu banyak rahasia yang kita ketahui di hadapan kita, dan banyak persoalan yang kita tidak boleh jawab dalam hidup kita sendiri. Kita yang bertanya dalam hidup kita pun kita tidak tahu macam mana kita menjawabnya, khususnya dari segi persoalan masa depan kita di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita balik kepada firman Tuhan, segala jawaban dalam banyak persoalan dalam hidup kita ini, kalau kita balik kepada firman Tuhan, semuanya itu ada jawabannya di dalam Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada beberapa berkat yang Tuhan sediakan buat kita apabila kita hidup berjalan dengan Tuhan, dan apabila Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 mulai daripada ayat 3 sampai ayat 5.
Di situ kita melihat apa berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan hidup berjalan dengan Tuhan. Saya baca dalam Alkitab saya sendiri. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia menunaikan kita hidup yang baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Hal ini memberikan harapan yang kukuh kepada kita. Di tempat oleh itu kita berharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan oleh Allah bagi umatnya. Berkat-berkat itu disimpannya di surga, supaya tidak dapat rusak, reput, ataupun musnah. Ayat kelima, berkat-berkat itu untuk kamu karena kamu percaya kepada Allah. Oleh itu kamu dipelihara oleh kuasa Allah supaya kamu menerima penyelamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, inilah antara janji yang Tuhan berikan kepada kita apabila kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, berjalan dengan Tuhan ini bukan satu hal yang mudah kita lakukan. Kita harus memiliki hati yang takut kepada Tuhan, yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi berkat yang pertama kita peroleh daripada Tuhan, hasil daripada bila kita sentiasa hidup bersama dengan Tuhan. Pertama, berkat yang pertama kita terima apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh dengan harapan ini berkat yang pertama yang kita terima apabila kita hidup berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak hidup dengan kekuatan dan kekhawatiran, tetapi penuh dengan pengharapan. Apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak lagi memiliki keadaan yang senantiasa disertai dengan ketakutan dan kebimbangan, karena kita ada pengharapan daripada Tuhan. Yang ketiga, kita ada warisan yang hidup. Kita memiliki warisan yang tidak binasa. Kita memiliki warisan hidup yang tidak binasa, yang kita lihat tadi dalam pembacaan 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Dan yang keempat, apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ada warisan pengharapan yang tersimpan di surga. Dalam waktu yang dalam pembacaan yang sama di bahagian 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Jadi ini merupakan satu kerinduan dan pengharapan bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak merasa rugi apa-apa. Dan ini adalah satu peringatan dan janji Tuhan dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita ada harapan, yaitu memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Dan yang keempat, yang kelima, apabila kita berjalan dengan Tuhan, kita ada warisan keselamatan yang dinyatakan di akhir zaman. Dan hampir sama juga pengertian dia atau pemahaman dia seperti mana yang kita baca tadi. Dan yang ketujuh, saudara yang dikasihi Tuhan,
Apabila kita sadar bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita memiliki iman yang memampukan kita bertahan di dalam kesulitan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan-keadaan seperti ini, hanya Tuhan saja merupakan dasar bagi kita untuk mampu menghadapi keadaan ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita pikir betul-betul dan kalau kita sadari hal ini sangat menakutkan bagi kita semua. Apalagi hal ini dihebohkan di seluruh dunia. Jadi ini membuktikan bahwa pengganapan firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan ini merupakan sudah semakin menghampiri dunia ini. Jadi sangat sesuailah bagi kita mempersiapkan, masing-masing mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita untuk menghadapi hari-hari yang sukar ini. Jadi yang terakhir ayat ketujuh, apabila kita berjalan dengan Tuhan melalui iman kita memiliki iman yang memampukan bergembira walaupun di dalam kesulitan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang ada Tuhan dalam hidup, masih kita mampu bersukacita karena kita ada pengharapan daripada Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menghadapi semua hal ini. Walaupun hal-hal yang kita hadapi pada masa ini sangat menakutkan bagi setiap manusia di seluruh muka bumi ini, tetapi apabila kita bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada masa ini adalah senantiasa tekun untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan memikirkan hal Tuhan dalam hidup kita setiap masa. Itu adalah satu hal yang sangat kita perlukan dalam masa hidup kita yang sekarang ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kesimpulan firman Tuhan yang kita akan belajar pada pagi hari ini adalah seperti ini. Tidak ada perkara yang mustahil yang kita hadapi setiap hari apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang membahayakan keselamatan kita apabila kita berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan merupakan penjaga seluruh kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Dia begitu sanggup mengasihi kita, melindungi kita dan menjaga kita sampai akhir hidup kita. Segala yang kita hadapi selagi kita masih hidup ini adalah di bawah tanggungan Tuhan. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib dan bangkit di antara orang mati. Karena itulah peranan Dia untuk memiliki hidup kita. Dan sudah pasti kita merupakan barang yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Maka itulah sebab Dia senantiasa memperdulikan hidup kita. Yang pentingnya kita percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pentingnya kita tetap bertekun kepada firman Tuhan sampai akhir kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan
karena sekali lagi pada pagi hari ini Engkau sudah memperingatkan kami tentang hal hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan kami hidup dalam keadaan yang aman. Karena kami percaya di bawah kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang lebih besar daripada segala-galanya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang telah mengakui kami sebagai anak-anak-Nya, yang Tuhan begitu pedulikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang hidup ini menjadi pilihan dalam hidup kami dan menjadi dasar kehidupan kami, menjadi dasar kehidupan keluarga kami, menjadi dasar kehidupan masyarakat kami dan negara kami, bahkan segala-galanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dengan kuasa-Mu beberapa tahun yang lepas, hari ini dan masa-masa yang akan mendatang ini. Kami percaya Tuhan, apapun perkara yang kami hadapi pada saat-saat ini ataupun zaman ini, kami percaya Tuhan-Nya adalah Tuhan kami yang senantiasa memberi kami perlindungan, memberikan kami kekuatan dan keselamatan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang perlu kami bimbangkan apabila kami ada di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu Tuhan yang sudah kami belajar pada pagi hari ini, Engkau sudah sematkan dalam hati kami, supaya dalam hidup-hidup kami yang berikut ini, hanya Tuhanlah merupakan sumber kami untuk mendapatkan kekuatan, kemenangan, dan seterusnya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Penyelamat kami yang kekal. Amin.